Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nelly dengan NIM 11221100025, yang mana tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi UAS dari mata kuliah Inovasi Pembelajaran PKN, yang mana untuk mata kuliah ini diampu oleh dosen Pak Dr. Idam Azwar, Magister Pendidikan. Ada 5 pertanyaan yang akan saya jawab. Yang pertama yaitu berdasarkan beberapa definisi yang diberikan, apa saja komponen utama yang harus dimiliki oleh pendidikan kewarganegaraan menurut Chogan dan David Kert? Jelaskan kesamaan dan perbedaan utama antara kedua definisi tersebut. Nah, jadi komponen utama dari pendidikan kewarganegaraan berdasarkan definisi yang definisi menurut JJ, Chogan dan David Kert, yang mana menurut Chogan dalam bukunya yang berjudul tentang Citizen Education pada tahun 1998, yaitu dia membagikan menjadi 4 klarifikasi. Yang pertama yaitu pengetahuan, yang kedua yaitu keterampilan, yang ketiga disposisi, dan yang keempat partisipasi. Nah, yang mana pengetahuan ini meliputi pengetahuan tentang sejarah, politik, ekonomi, hukum, dan budaya negara. Adapun keterampilan meliputi keterampilan berpikir kritis, komunikasi, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Adapun disposisi meliputi nilai-nilai sikap dan kebiasaan yang mendasari kewarganegaraan yang baik, seperti demokrasi, toleransi, keadilan, dan tanggung jawab. Adapun partisipasi yaitu meliputi keterlibatan aktif dalam kehidupan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan definisi menurut David dalam bukunya tentang Citizen Education, yang mana dia juga membagikan menjadi 4 klarifikasi. Yang pertama yaitu pengetahuan, meliputi pengetahuan tentang hak dan kewajiban warga negara, sistem pemerintahan, dan isu-isu kontemporer yang dihadapi negara. Adapun keterampilan yaitu meliputi keterampilan berpikir kritis, analisis, dan argumen yang baik, seperti partisipasi politik, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap lingkungan. Adapun partisipasi meliputi keterlibatan aktif dalam proses demokrasi, seperti pemungutan suara, kampanye politik, dan aktivisme. Jadi persamaan dari kedua definisi menurut David dan Chogan ini, yang pertama baik Chogan maupun Kern menekankan pentingnya pengetahuan, keterampilan, dan disposisi dalam pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua yaitu juga melihat partisipasi sebagai komponen penting dari pendidikan kewarganegaraan. Adapun pembeda dari kedua definisi tersebut, yang pertama, Chogan ini lebih menekankan pada pembelajaran informal, sedangkan Kert ini lebih fokus pada pendidikan formal. Terus yang kedua yaitu Chogan ini mendefinisikan disposisi secara lebih luas, termasuk nilai-nilai sikap dan kebiasaan, sedangkan Kert ini mendefinisikan secara lebih sempit, hanya mencangkup nilai-nilai sikap dan kebiasaan. Terus yang ketiga yaitu Chogan melihat partisipasi sebagai keterlibatan aktif dalam kehidupan masyarakat secara umum, sedangkan Kert ini melihatnya sebagai keterlibatan aktif dalam proses demokrasi. Nah, jadi secara keseluruhan definisi Chogan dan Kert ini tentang pendidikan kewarganegaraan saling melengkapi. Keduanya memberikan gambaran yang komprehensif tentang apa yang harus dimiliki oleh pendidikan kewarganegaraan untuk mempersiapkan individu menjadi warga negara yang baik. Nah, adapun untuk soal yang kedua yaitu bagaimana sih inovasi dalam pembelajaran PKN dapat diterapkan dalam praktik di kelas. Nah, ada beberapa contoh penerapan inovasi pembelajaran PKN dalam praktik di kelas. Yang pertama yaitu dengan pendekatan berpusat pada siswa, yang mana misalnya pembelajaran berbasis proyek, yang mana siswa ini bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek yang terkait dengan materi PKN, seperti misalnya meneliti
isu-isu kontemporer, membuat kampanye atau mengadakan simulasi persidangan. Terus pembelajaran berdiferensiasi, yang mana guru ini menyediakan berbagai pilihan tugas dan aktivitas yang sesuai dengan minat, kemampuan dan gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Terus ada pembelajaran yang kooperatif, yang mana ini siswa bekerja sama dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan tugas dan saling membantu dalam belajar. Terus pemanfaatan teknologi seperti media pembelajaran interaktif, yang mana guru menggunakan media pembelajaran interaktif seperti video, animasi, game, edukasi untuk membuat pembelajaran itu lebih menarik dan mudah dipahami. Terus misalnya pembelajaran berbasis internet, yang mana siswa menggunakan internet untuk mencari informasi, berpartisipasi dalam diskusi online, dan menyelesaikan tugas online. Terus pembelajaran blended learning, yang mana guru ini menggabungkan metode pembelajaran tradisional dengan metode pembelajaran online untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih fleksibel dan personal. Terus yang ketiga yaitu metode pembelajaran yang beragam, misalnya diskusi kelas, terus bermain peran, terus studi kasus. Contoh dari diskusi kelas ini, yang mana guru itu memfasilitas diskusi kelas yang aktif dan produktif, di mana siswa ini dapat berbagi ide dan pemikiran mereka, ataupun bermain peran, yang mana siswa ini memerankan berbagai peran dalam simulasi atau drama untuk mempelajari bagaimana sih konsep PKN secara lebih konkret. Terus adanya penilaian yang beragam. Penilaian beragam ini bisa jadi penilaian otentik, terus penilaian diri, dan penilaian teman sebaya. Terus adanya pembelajaran kolaboratif dengan komunitas, misalnya pembicara tamu, terus layanan masyarakat, terus kemitraan dengan organisasi lokal. Selanjutnya yaitu untuk soal yang ketiga, bandingkan definisi inovasi menurut Joseph dan Rogers, bagaimana kedua definisi tersebut dapat diterapkan dalam konteks inovasi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, menurut Joseph sendiri itu mendefinisikan bahwa inovasi sebagai pengenalan kombinasi baru dari elemen-elemen produksi. Jadi dia ini lebih fokus pada dampak ekonomi dari inovasi dan melihatnya sebagai kekuatan pendorong utama dalam pertumbuhan ekonomi. Jadi menurut Joseph ini, inovasi adalah tentang perubahan yang radikal yang mendisrupsi cara bisnis dilakukan. Dia juga menekankan peran wirausahaan dalam mengidentifikasikan peluang baru dan menerapkan ide-ide baru. Sedangkan menurut Rogers, dia mendefinisikan bahwa inovasi itu sebagai adopsi ide, praktik atau produk baru oleh individu atau kelompok. Jadi menurut Rogers ini dia fokus pada proses difusi inovasi dan bagaimana inovasi ini dikomunikasikan dan diadopsi oleh masyarakat. Jadi Rogers melihat inovasi sebagai proses sosial yang melibatkan interaksi antara individu dan kelompok dan norma-norma sosial, dan dia menekankan pentingnya komunikasi dalam proses difusi inovasi. Adapun perbedaan dari kedua definisi tersebut yaitu aspek fokusnya, kalau Joseph ini lebih ke dampak ekonomi, sedangkan Rogers ini lebih ke proses difusi. Jadi beberapa poin penting yang bisa kita ambil yaitu Joseph ini lebih fokus kepada inovasi teknologi, sedangkan Rogers ini lebih terbuka terhadap berbagai jenis inovasi, termasuk inovasi sosial, terus organisasi. Terus Joseph ini menekankan kebaruan sebagai karakteristik kunci dari inovasi, sedangkan Rogers ini lebih ke kebaruan adalah konsep yang relatif. Untuk soal yang keempat yaitu jelaskan manfaat pembelajaran berbasis proyek dalam pendidikan kewarganegaraan dan berikan contoh proyek yang dapat diterapkan di kelas untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang demokrasi. Nah,
Jadi pembelajaran berbasis proyek ini merupakan metode pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang mana lebih melibatkan mereka dalam proyek-proyek nyata yang bermakna. PJBL ini memiliki banyak manfaat dalam pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman konsep, yang mana dengan metode pembelajaran PJBL ini siswa didorong untuk secara aktif terlibat dalam pembelajaran dan menghubungkan konsep-konsep abstrak dengan dunia nyata. Terus melalui proyek siswa juga dapat meneliti, menganalisis, mengevaluasi berbagai isu dan masalah terkait kewarganegaraan sehingga mereka dapat memahami konsep-konsep dengan lebih baik. Terus adapun manfaat lain yaitu mengembangkan keterampilan berpikir kritis, terus meningkatkan keterampilan kolaborasi dan komunikasi, terus membangun keterampilan kewarganegaraan, terus meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa, yang mana dengan adanya metode PJBL ini umumnya bisa menarik dan menyenangkan bagi siswa daripada metode pembelajaran tradisional. Terus siswa lebih termotivasi untuk belajar ketika mereka melihat dalam proyek yang mereka minati dan yang relevan dengan kehidupan mereka. Contoh dari proyek PJBL untuk meningkatkan pemahaman tentang demokrasi misalnya yaitu dengan simulasi pemilu, yang mana siswa ini dapat mensimulasikan proses pemilu dari pencalonan kandidat hingga penghitungan suara. Terus mereka juga dapat belajar tentang peran berbagai pihak dalam pemilu seperti kandidat, partai politik, dan komisi pemilihan umum. Terus dengan adanya proyek ini dapat membantu siswa memahami bagaimana sih demokrasi bekerja dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi. Terus misalnya layanan masyarakat. Misalnya siswa ini dapat melakukan proyek layanan masyarakat yang terkait dengan demokrasi seperti membantu pemilih terdaftar, mengajar kelas pendidikan kewarganegaraan, atau bekerja dengan organisasi yang mempromosi demokrasi. Terus proyek ini juga membantu siswa belajar tentang bagaimana mereka dapat berkontribusi pada komunitas mereka dan bagaimana mereka dapat membuat perbedaan di dunia. Terus untuk soal yang kelima, apa saja tantangan dari metode pembelajaran PKN yang inovatif? Adapun tantangan dari penerapan metode pembelajaran PKN yang inovatif yaitu yang pertama, membutuhkan persiapan dan keterampilan guru yang memadai. Maksudnya itu guru perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang metode pembelajaran inovatif dan bagaimana menerapkannya dalam konteks PKN. Terus guru juga perlu memiliki keterampilan untuk merancang proyek dan kegiatan pembelajaran yang menarik dan bermakna bagi siswa. Terus hal ini juga membutuhkan pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan bagi guru. Terus adapun tantangan yang kedua yaitu membutuhkan sumber daya yang cukup. Seperti metode pembelajaran inovatif ini seringkali membutuhkan sumber daya yang lebih banyak seperti teknologi, bahan ajar, dan narasumber. Jadi hal ini dapat menjadi kendala bagi sekolah-sekolah yang memiliki keterbatasan sumber daya. Terus tantangan yang ketiga yaitu membutuhkan penyesuaian kurikulum. Jadi beberapa metode pembelajaran inovatif ini mungkin memerlukan penyesuaian kurikulum agar dapat diterapkan secara efektif. Hal ini membutuhkan proses yang kompleks dan memakan waktu dan perlu melibatkan berbagai pihak seperti guru, kurikulum, dan pemangku kepentingan lainnya. Adapun tantangan lainnya yaitu kebutuhan kesiapan siswa, yang mana siswa perlu memiliki kesiapan untuk belajar dengan metode yang berbeda dari metode tradisional. Terus mereka juga perlu memiliki keterampilan berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi yang baik. Terus guru juga perlu membantu siswa mengembangkan keterampilan ini sebelum mereka dapat terlibat dalam metode pembelajaran inovatif.
Terus membutuhkan penilaian tepat, yang mana menilai hasil belajar dari metode pembelajaran inovatif ini bisa jadi lebih sulit daripada metode tradisional, yang mana guru perlu mengembangkan alat dan metode penilaian yang sesuai dengan metode pembelajaran yang digunakan. Terus membutuhkan dukungan dari orang tua dan masyarakat. Orang tua dan masyarakat ini perlu memahami tujuan dan manfaat dari metode pembelajaran inovatif agar dapat mendukung pelaksanaannya. Terus guru juga berkomunikasi dengan orang tua dan masyarakat secara terbuka dan transparan tentang bagaimana sih metode pembelajaran inovatif yang diterapkan di kelas. Jadi meskipun dalam penerapan pelajaran dengan metode inovatif ini ada beberapa tantangan, tetapi metode pembelajaran PKN yang inovatif ini memiliki potensi yang meningkatkan kualitas pendidikan kewarganegaraan dan mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Jadi sekian jawaban untuk mengenai tugas UAS dari mata kuliah inovasi pembelajaran PKN. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.